Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Azhara dan teman saya Amanda Safira Putri. Kami perwakilan dari kelompok 18 yang akan membahas tentang identitas diri anak dan gender. Ya, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, saya punya ice breaking. Silakan disimak. Watermelon, watermelon, pepaya, pepaya, banana, 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 tomato, tomato. Baik, kita lanjut saja ke presentasi yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengertian identitas diri anak dan gender. Secara terminologis, gender bisa didefinisikan sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Gender juga dipandang sebagai suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan yang berkembang pada masyarakat. Nah, dapat dipahami juga gender merupakan suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dilihat dari segi kondisi sosial dan budaya, nilai dan perilaku, mentalitas dan emosi, serta faktor-faktor non-biologis lainnya. Nah, di dalam budaya dan tradisi juga sangat berperan dalam bentuk stereotipe yang menciptakan ketergantungan perempuan pada laki-laki yang cukup besar. Untuk mereposisi peran perempuan dalam pergaulan sosial masyarakat, maka konsep gender lahir merekonstruksi hubungan laki-laki dan perempuan secara universal untuk membuka peluang yang sama menggeluti berbagai bidang kehidupan tanpa dipengaruhi oleh perbedaan gender laki-laki maupun perempuan. B. Konsep gender. Konsep gender menjadi persoalan yang menimbulkan pro dan kontra baik di kalangan masyarakat, akademisi, maupun pemerintah sejak dahulu dan bahkan sampai sekarang. Nah, berikut penyebab keengganan masyarakat untuk menerima konsep gender. Disebabkan oleh hal-hal yang sebagai berikut. Yang pertama ada konsep gender dari negara-negara barat. Nah, masyarakat barat itu menganggap bahwa gender merupakan propaganda nilai-nilai barat yang sengaja disebarkan untuk merubah tatanan masyarakat, khususnya yang ada di timur. Yang kedua, adanya mindset yang sangat kaku dan konservatif di sebagian masyarakat. Mindset tentang pembagian peran antara laki-laki dan perempuan adalah suatu ditakdirkan dan tidak perlu untuk dirubah. Misalnya, kodrat perempuan adalah untuk mengasuh anak, kodrat laki-laki untuk mencari nafkah. Tidak seperti itu. Perempuan juga bisa mencari nafkah. Nah, mindset yang seperti ini masih terus berlaku meskipun mengabaikan fakta bahwa semakin banyak perempuan Indonesia menjadi tenaga kerja wanita atau TKW ke luar negeri dan mengambil alih tugas suami sebagai mencari nafkah. Nah, yang ketiga ada konsep gender berasal dari adanya kemarahan dan kefrustasian. Biasanya terjadi pada kaum wanita untuk menuntut haknya sehingga menyamai kedudukan laki-laki.
Nah, hal ini juga dikarenakan kaum perempuan merasa dirampas haknya oleh kaum laki-laki. Nah, tapi di Indonesia juga nggak ada masalah gender karena negara Indonesia sudah menjamin seluruh warganya untuk mempunyai hak yang sama sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang 1945. Yang keempat, konsep gender merupakan gerakan yang membahayakan. Kenapa seperti itu? Karena dapat memutarbalikkan ajaran agama dan budaya. Karena konsep gender berlawanan dengan kodrati manusia. Yang C, konsep identitas gender. Nah, konsep ini memperkenalkan masalah gender pada anak selayaknya dilakukan sedini mungkin. Apabila karena hal ini sangat erat kaitannya dengan tugas perkembangan sosial anak yang harus dilewati oleh anak pada fase ini, yaitu mempelajari tentang perbedaan jenis kelamin agar sesuai dengan apa yang diharapkan. Kata gender berasal dari bahasa Inggris. Gender yang berarti jenis kelamin. Dalam Webster New World Dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan, dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Nah, gender juga merupakan suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan. Seperti itu. Nah, istilah gender juga dimasukkan sebagai tingkah laku dan sikap yang diasosiasikan dengan laki-laki atau perempuan. Kebanyakan anak-anak mengalami sekurang-kurangnya 3 tahap yang berkembang gender. Pertama, anak-anak mengembangkan kepercayaan tentang identitas gender, yaitu rasa laki-laki atau perempuan. 3 aspek gender yang berperan terhadap pengetahuan anak. Yang pertama itu ada perbedaan bayi laki-laki dan perempuan. Menjadi laki-laki atau perempuan berdampak pada bagian individu. Terlihat bagaimana mereka menggerakkan anggota badan mereka dan bagaimana juga cara mereka bekerja, berpakaian, dan bermain. Hal ini juga mempengaruhi apa yang mereka pikir tentang diri mereka sendiri dan apa yang dipikirkan orang lain tentang mereka. Nah, di awal pranatal, anak laki-laki itu biasanya lebih aktif daripada anak perempuan. Kalau anak perempuan kurang reaktif terhadap stres dan lebih mungkin untuk bertahan hidup di periode infant. Nah, biasanya otak anak pada anak laki-laki saat lahir 10% lebih besar daripada anak perempuan. Nah, perbedaan tersebut berlanjut hingga dewasa. Nah, di sisi lain juga ada 2 jenis kelamin tersebut sama-sama sensitif untuk menyentuh dan cenderung untuk tumbuh gigi, duduk, berdiri, dan berjalan. Nah, di antara anak laki-laki dan perempuan muncul di usia 1 dan 2 tahun dalam pilihan mainan dan aktivitas bermain untuk pasangan bermain dan jenis kelamin yang sama. Anak laki-laki berusia 17 tahun cenderung bermain lebih agresif daripada anak perempuan. Nah, di antara umur 2 dan 3 tahun, anak laki-laki dan perempuan cenderung mengatakan kata yang lebih banyak berkaitan dengan jenis kelamin mereka sendiri. Misalnya, traktor versi kalung daripada jenis kelamin yang lain. Nah, kalau di usia 9 sampai 12 bulan dapat menyebutkan perbedaan wajah laki-laki dan perempuan.
berdasarkan rambut dan pakaian mereka. Nah, secara fisik, perbedaan gender pada anak laki-laki dan anak laki-laki lebih tingginya tingkat aktivitas penampilan motorik yang lebih baik, terutama setelah masa puberitas, dan agresi fisik yang cenderung tinggi dimulai pada usia 2 tahun. Perbedaan kognitif berdasarkan gender yang sedikit dan kecil secara umum skor tes intelek ini. Nah, yang kedua ada tren perkembangan gender selama masa awal anak. Pada umumnya, anak usia 2 tahun sudah dapat menerapkan label laki-laki dan perempuan. Konsepnya tentang gender lebih didasarkan pada ciri-ciri fisik seperti pakaian, model rambut, dan jenis permainan. Nah, ketika konsep mereka tentang ketetapan gender terbentuk dengan jelas, anak-anak kemudian akan termotivasi untuk menjadi seorang laki-laki atau perempuan yang sejati. Nah, karena itu ia akan memitu model-model perilaku dari jenis kelamin yang sama. Nah, berikut di bawah ini ada 2 jenis tren penting dari perkembangan gender pada masa awal anak-anak. Yang pertama itu ada permainan dan aktivitas. Perkembangan gender pada masa awal anak-anak dapat dilihat dari permainan dan aktivitas yang dilakukan sama anak-anak usia antara 2 dan 3 tahun. Biasanya mereka menghubungkan gender dengan mainan seperti laki-laki bermain mobil-mobilan dan boneka untuk mainan perempuan. Nah, seperti itu. Nah, pada saat yang sama juga mereka belajar mengasosiasikan jenis pakaian. Contohnya kayak perempuan memakai rok atau kerudung, menyesuaikan gender mereka. Nah, di tren penting dari perkembangan gender pada masa awal anak yang kedua itu ada kualitas personal. Nah, kualitas personal ini berbeda dengan permainan dan aktivitas. Anak-anak prasekolah mengembangkan stereotip gender tentang kualitas pribadi relatif. Lebih lambat, baru pada usia 5 tahun, anak-anak mulai mengetahui gender mana yang dianggap menjadi agresif, keras dan kuat, serta dan gender mana dianggap lembut, tenang, dan lemah. Nah, pengetahuan seperti ini berkembang terus sepanjang masa anak-anak dan remaja. Nah, dan yang terakhir dari 3 aspek gender yang berperan terhadap pengetahuan anak, yang terakhir peran gender pada anak. Di masa lalu, anak laki-laki memiliki penyesuaian diri yang baik, haruslah independen, agresif, dan berkuasa. Sedangkan kalau anak perempuan cenderung lebih ke dependen, kayak mengasuh dan tidak tertarik pada kekuasaan, kayak lemah lembut gitu. Nah, yang D, faktor yang mempengaruhi identitas gender. Nah, faktor ini juga terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada faktor biologis. Faktor biologis ini juga meliputi genetik, kimia otak, kadar hormon, nutrisi, dan jenis kelamin. Nah, di usia 5 tahun ketika otak berkembang kira-kira seukuran otak orang dewasa, otak anak laki-laki 10% lebih besar dibanding otak anak perempuan. Nah, hal tersebut disebabkan karena anak laki-laki memiliki lebih banyak otak kecerdasan di cerebral
korteks. Nah, sebaliknya kalau anak perempuan mempunyai kepadatan neuron yang lebih baik. Faktanya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan ukuran pada korpus kolosum berhubungan dengan kemampuan verbal. Karakter anak perempuan memiliki korpus kolosum yang lebih besar. Koordinasi antara dua belahan otak lebih baik, maka anak perempuan cenderung memiliki kemampuan verbal yang sangat baik. Nah, yang kedua itu ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan bisa disebabkan oleh orang tua, teman sebaya, sekolah, dan guru. Yang ketiga, peran keluarga dalam mengenalkan identitas gender. Nah, salah satu nilai yang ditanamkan dalam keluarga kepada anak adalah gender. Karena keluarga merupakan agen sosialisasi yang pertama mengajarkan kepada seorang anak laki-laki untuk menganut sifat maskulin dan seorang perempuan untuk menganut sifat feminim. Nah, pembentukan identitas gender sesuai jenis kelamin pada anak seperti misalnya memberi nama pada anak, mainan, pakaian, gaya rambut, warna, dan sebagainya. Kan biasanya orang tua pengen nunjukin identitas anaknya sesuai jenis kelaminnya. Itu misalnya bisa untuk anak laki-laki bisa dikasih kayak mainan mobil-mobilan, robot, pistol, mainan pistol-pistolan, dan sebagainya. Kalau untuk anak perempuan biasanya diberikan pakaian diberikan pakaian yang berwarna merah jambu dan perlengkapan lainnya. Ya, presentasi selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Amanda Safira Putri. Waktu dan tempat saya persilakan. Pertumbuhan dan perkembangan anak. Lingkungan itu meliputi lingkungan keluarga seperti orang tua. Tingkat kemampuan orang tua dalam merawat sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan jasmani anak. Selain faktor ekonomi, pendidikan orang tua juga berpengaruh terhadap perkembangan rohani anak, terutama kepribadian dan pola pikir kemajuan pendidikan. Yang kedua ada teman sebaya. Teman sebaya juga mempengaruhi peran yang cukup penting karena anak cenderung akan melakukan hal-hal yang dilakukan oleh teman-teman sebayanya. Bergaul dengan teman sebaya membuat anak memiliki kemampuan untuk memikirkan tentang pikiran, perasaan, motif, dan tingkah laku dirinya serta orang lain. Kemampuan memahami orang lain berpengaruh kuat terhadap minat anak untuk bergaul dan membentuk persahabatan dengan teman sebayanya. Selain itu, anak juga mempunyai motif untuk menjadi sama, sesuai seragam dengan nilai-nilai kebiasaan, kegemaran, dan budaya dengan teman sebayanya. Yang ketiga ada sekolah dan guru. Selain keluarga, sekolah juga berpengaruh pada perkembangan anak. Sekolah merupakan keluarga kedua bagi anak, tempat mereka memperoleh ilmu secara formal. Ilmu tersebut dapat berupa bimbingan, latihan, pembelajaran yang bertujuan membantu siswa agar mampu mengembangkan potensinya, baik yang menyangkut aspek moral, spiritual, intelektual, emosional maupun sosial.
Sekolah juga berperan penting dalam perkembangan kepribadian anak. Mengapa demikian? Tentunya karena anak-anak banyak menghabiskan waktunya di sekolah daripada di tempat lain atau di luar rumah. Sekolah juga memberikan kesempatan kepada anak untuk meraih sukses dan menilai dirinya serta kemampuannya secara realistik. Sekolah sangat berperan dalam meningkatkan pola pikir anak karena di sekolah mereka dapat belajar bermacam-macam ilmu pengetahuan. Tinggi rendahnya pendidikan dan jenis sekolah juga mempengaruhi pola pikir dan kepribadian anak. Anak yang tidak sekolah sangat jelas berbeda cara pikirnya dengan anak yang sekolah. Berikut ini merupakan bias sekolah dan guru pada anak laki-laki dan perempuan. Menurut Dezol dan Hull 2001 dalam Sandrock 2007 mengemukakan beberapa hal tersebut antara lain yaitu mengemukakan 4 hal yaitu 1. Kepatuhan atau tata peraturan, kerapihan, dan ketertiban merupakan hal yang dinilai dan dihargai di kelas, dan hal tersebut seringkali dijumpai pada perilaku anak perempuan dibandingkan anak laki-laki. Yang kedua yaitu pengajar wanita. Kebanyakan pengajar adalah wanita, terutama di sekolah dasar. Hal tersebut menyusahkan anak laki-laki dalam proses identifikasi pada guru dan model perilaku guru mereka. Jadi selama ini kebanyakan guru itu perempuan daripada laki-laki. Ketiga, anak laki-laki lebih menyukai learning problem. Learning problem itu suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk mempengaruhi pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran. Anak laki-laki lebih cenderung menyukai tentang pembelajaran dalam permasalahan dibandingkan anak perempuan. Dan yang keempat yaitu anak laki-laki lebih sering mencela dibanding anak perempuan. Pada dasarnya, anak laki-laki lebih bersifat kasar dalam perilaku maupun ucapannya. Peran keluarga dalam mengenalkan identitas gender. Salah satu nilai yang ditanamkan dalam keluarga kepada anak adalah gender. Keluarga merupakan agen sosialisasi yang pertama mengajarkan seorang anak laki-laki untuk menganut sifat maskulin dan serta seorang anak perempuan menganut sifat feminim. Terdapat 3 hal yang mempengaruhi perkembangan gender. Yang pertama yaitu pengaruh biologi dipahami melalui faktor-faktor biologi dari keturunan. Yang kedua yaitu sosial. Sosial dipahami melalui faktor-faktor yang muncul dari interaksi antara seorang anak terhadap lingkungannya, baik dalam keluarga, budaya, masyarakat, media maupun sekolah. Dan yang ketiga yaitu pengaruh kognitif, yang dipahami bahwa pembagian gender anak terjadi setelah anak berpikir bahwa dirinya laki-laki atau perempuan.
setelah mereka secara konsisten menyadari bahwa dirinya laki-laki atau perempuan dengan memiliki aktivitas, objek, dan sikap konsisten dengan label ini. Setelah mengetahui klarifikasi tersebut, maka kita dapat menyimpulkan bahwa pengaruh orang tua diklarifikasikan sebagai pengaruh sosial terhadap gender. Peran orang tua terhadap perkembangan gender adalah awal yang penting dalam suatu komunitas karena merupakan lingkup terkecil dan terdapat dalam suatu hubungan interpersonal. Peran ini akan menjadi pola yang membentuk karakter sebuah individu terhadap perkembangan gendernya. Setelah dinyatakan laki-laki atau perempuan saat persalinan semua orang, mulai dari orang tua, saudara, bahkan orang lain, akan memperlakukan bayi tersebut dengan cara berbeda. Baik ayah maupun ibu punya peran psikologis penting dalam perkembangan gender anak. Ibu biasanya memiliki tanggung jawab untuk mengasuh dan merawat secara fisik. Sedangkan ayah bertanggung jawab dalam interaksi ketika bermain dan meyakinkan bahwa anak-anak memiliki norma budaya yang berlaku. Orang tua ingin menunjukkan identitas anaknya sesuai dengan jenis kelaminnya. Misalkan anak perempuan diberikan pria diharapkan melakukan peran yang bersifat ketika anak dalam masa pengenalan jenis kelamin serta perannya. Tugas utama dari orang tua adalah memperkenalkan hal-hal yang menunjukkan pembentukan identitas gender sesuai dengan jenis kelamin anak, seperti misalnya nama, mainan, pakaian, gaya rambut, warna, dan lain sebagainya. Pakaian dan perlengkapan berwarna merah jambu, sedangkan anak laki-laki biasanya diberi pemakaian seperti botol, seperti robot, pistol, dan sebagainya. Melalui usaha ini, semuanya membentuk peran-peran mengenai wanita yang berbeda dengan pria, bukan secara biologi saja, namun secara sosiologi dan psikologi, sehingga selain pengenalan terhadap objek, hal yang juga sangat penting adalah pengenalan terhadap peran dan perilaku yang sesuai dengan jenis kelaminnya. Ada 3 teori untuk orang tua membedakan perlakuannya terhadap anak laki-laki dan anak perempuan menurut Macoby dan Jacqueline. Yang pertama ada teori imitasi. Teori imitasi merupakan identifikasi awal seorang anak terhadap anggota keluarga yang jenis kelaminnya sama, maka akan menirukan tingkah laku yang jenis kelaminnya sama dengannya, dengan menirukan tingkah laku orang dewasa. Anak akan mengidentifikasi dirinya dengan orang tuanya yang berjenis kelamin sama dengannya. Teori ini didukung juga oleh teori gender psikoanalisis yang dikemukakan oleh Freud, bahwa anak usia prasekolah mengembangkan ketertarikan seksual terhadap orang tua yang berjenis kelamin berbeda. Pada usia 5-6 tahun, anak menghentikan ketertarikan ini karena timbul kecemasan dalam dirinya. Kemudian anak akan
mengidentifikasi dirinya secara tidak sadar, mengadopsi karakteristik orang tua tersebut. Yang kedua yaitu safe socialization. Dalam teori ini, anak akan berusaha mengembangkan konsep tentang dirinya, laki-laki atau perempuan, dan juga mengembangkan suatu pengertian tentang apa yang harus dilakukan bagi jenis kelamin yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu teori reinforcement. Teori reinforcement menerapkan penggunaan sanksi berupa hukuman atau penghargaan. Hal ini akan mendorong anak bertingkah laku sesuai dengan jenis kelaminnya. Sanksi yang diberikan oleh keluarga maupun orang dewasa lainnya. Dengan sanksi, anak didorong untuk bertingkah laku sesuai jenis kelaminnya. Perkembangan gender dipengaruhi juga oleh bagaimana anak memperoleh perilaku dan sikap maskulin atau feminim dari orang tua. Hal tersebut dapat berupa pemberian pujian atau hukuman pada si anak sesuai dengan gender. Komunikasi orang tua dengan anak pada bentuk sosialisasi yang represif lebih sering berbentuk perintah dan melalui gerakan saja, nonverbal, berbeda dengan ciri komunikasi pada sosialisasi yang partisipatori lebih merupakan interaksi dua arah bersifat verbal. Sosialisasi dengan cara represif berpusat pada orang tua, sedangkan pada sosialisasi yang partisipatori berpusat pada anak, karena orang tua memperhatikan keperluan anak. Parent terhadap anak akan sangat mempengaruhi psikologis anak. Namun, teori socialization dari Scanzoni di atas dapat menjadi bentuk pembinaan yang dirasakan cukup tepat. Anak dituntun untuk mengembangkan konsep dirinya dan apa yang harus dilakukan bagi jenis kelaminnya. Pembentukan konsep diri dapat melalui pengefektifan peran lingkungan dan aspek lain seperti media dan pendidikan yang diberikan bagi anak sesuai dengan jenis kelaminnya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.